Emang belum tahu kan, karena Kaiser belum dikasih tahu juga kan. Kok tiba-tiba, nih bang, gue kasih tahu ada di sini, ada Zuxi juga di sini. Dia melihat terus ke arah seorang Morman dan langsung di-tracking. Begitu saja dapat Morman, masih bisa melakukan lompatan kelinci. Morman selamat, Marvin Torres di bagian lain yang bisa mendapatkan satu pemain dari Bigetron. What happened? Ayanaon Kumahadamang bahkan Zuxi yang membuka tembakan juga tumbang. 2 ter-knockdown dari Bigetron Knights. What happened tadi ya? BTR yang membuka tembakan, tapi malah 2 player mereka yang kenok. Ini menjadi sebuah bencana bagi tim BTR. Apalagi kita bakal perhatikan saat Tarles pun langsung dipulangkan ke arah lobby sebagai orang pertama di PMSL fall kali ini. BTR yang berniat bandel malah mereka yang dirugikan karena mereka harus kehilangan satu anggota mereka. Zuxi kemungkinan besar akan langsung dipulangkan juga karena tidak terlihat di bagian minimap setup dari BTR Knight. BK. Sekarang BK. Kalau dulu kita bilangnya BTR RA atau BTRK, Bigetron Knight. Atau RV dulu kita bilangnya. Iya, betul. Tapi sekarang udah berubah menjadi Knight. Oke, BK. BK yang ini boleh disebut karena Bigetron Knight. Bener. Ya, kalau BTRK kepanjangan soalnya. Atau BK-nya baru kenok. Kenok 2. Kenok 2. Cuma ntar kita bakal lihat kira-kira akankah ada perlawanan dari 2 pemain BTR yang tersisa karena udah keculik 2. Begitu merugikan. Oh my god, lapar. Di arah lain juga terspot kali di Talon yang bisa mendapatkan pemain dari BTR Knight yang lainnya. Sepertinya kestratrianya masih belum terbangun ya. Ini kayaknya masih kenok, belum jadi Knight. Oke, kita bakal akan diterapkan untuk mengekang face clean supaya nggak bisa keluar dengan mudah dari arah bootcamp. Sebenarnya tadi info pertamanya masuknya ke arah Zuxi. Iya. Udah tracking ke arah Morman, tapi sayang banget lompatan manja dari Morman tidak bisa tereksekusi dengan baik. Zuxi pun ada beberapa pelor yang masuk. Tadi kalau nggak salah Morman itu bukan yang nggak kena hit ya, tapi cuma kena sekitar 50% HP-nya. Habis itu dia save, Satar yang harusnya bisa nge-backup malah ke-pick off duluan. Ya udah, ke counter balik strateginya. Tapi di show must go on karena dari BTR pun juga masih ada last man standing kali ini. 1 pemain Genfos cukup dekat dengan Boboho. 2 tim atau 2 player Indonesia dan dikejutkan langsung begitu saja. Tembakan pertama miss the shot dan Boboho bakal meng-counter. Tapi Genfos masih bisa memenangkan fight ini. 3 pelor miss tapi untungnya masih bisa bertanggung jawab dan tidak ada respon cepat. Counter shoot cepat yang dilakukan oleh Boboho tadi. Yap, tapi memang HBD-nya cukup berbahaya tadi ya. Si Genfos berdiri dalam posisi yang open. Saking open tuh nggak bakal disangka orang bakal nge-hold di bagian situ. Orang kan nge-hold di mana pas? Ruangan kecil. Betul. Di bagian pintu. Dia malah berdiri di posisi yang open yang akhirnya membuat Boboho kaget. Tapi untungnya dari teman-teman segmen lainnya bisa langsung datang untuk clearing dan mengambil pemain terakhir dari BTR itu Genfos yang langsung di-secure dan pulang Reload, tidak reload karena masih penuh. Untuk DBS-nya akan digerakkan otomatis bakal ada tembakan dari bagian belakang sana di tracking begitu saja namun masih belum ada yang knockdown. Malah di bagian lain Putra bisa mendapatkan 1 knock ke arah pemain-pemain dari tim PEA dan hanya 2 yang selamat untuk berada di ujung dari zona. Di arah lain tadi Alliance bisa mendapatkan pemain dari Morteam, bahkan Morteam tiba-tiba mereka hilang menuju ke arah lobby. Tahun Xavier dan juga tim Yudu, last man standing dari Yudu. Astagfirullahaladzim, Pasta! Alliance! Kenapa terbawa untuk menyebut Yudu terus? Sudah terbiasa untuk menyebut Yudu, tapi Alliance kali ini dengan ganti nama ataupun menyingkati nama mereka. Tapi fokus tentu jatuh kepada tim FaZe Clan dengan 4 anggota yang masih bertahan. 10 elimination di Pasta yang sudah dikantongi mereka. Mereka pun kali ini bakal membredel menuju ke arah tim Bigetron Knights yang tampaknya pun langsung dihabisi oleh mereka. 11 elimination dikantongi oleh tim FaZe Clan dan BTR pulang membawa 2 elim dan di posisi. Mereka bergerak tadi mengamankan di arah sekitaran shelter dan BTR sudah keluar dari arah Milta pun tidak mendapat gangguan dari NKT ataupun tim-tim lain. Sementara tim Secret yang masih menjaga di arah choke point, jembatan sebelah kanan. Bertengger dia di bagian pom bensin, dia yang membulai dan membuka tembakan, malah dia yang tumbang terlebih dahulu. Sangat disayangkan. Sementara Knight di bagian lain mereka bisa mendapatkan Batman. Pemain dari tim Flash namun masih belum bisa mereka eksekusi menjadi poin. Hanya knockdown yang mereka berikan. Tim Alliance, tapi ternyata pergerakan lapar tidak terdeteksi dan langsung saja bisa mengamankan seorang Gosu. 2 poin untuk Bigetron Knights kali ini. Connect lagi peluru dari seorang Satar dan tumbang kembali Kwanji. Langsung tersungkur menuju ke arah tanah. Hirengge oleh BTR dan tampaknya dari Zuxi datang untuk menghabisi lawan terakhir ya. Mensecure poin ketiga dan kayak dari BTR. Tampaknya mendapatkan start yang cukup baik ketimbang game-game sebelumnya. Ya dan atau 3 anggota mereka masih menahan dan regroup mereka lakukan. Tidak ingin mengambil resiko yang besar untuk kehilangan atau
menculik satu anggota pun. Iya, di kanan mencari posisi, mencari kesempatan, tapi pindah ke arah BTR tanpa kesadaran juga lapar. Langsung ditumbangkan kali ini oleh Grid VIP, tapi tembakan dari serang Zuxi menumbangkan pemain dari Grid VIP. Membuat sedikit waktu, timing untuk kembali regroup bagi tim Bigetron, tapi Iron Pro tampaknya tidak memberikan sama sekali waktu ruang untuk dari BTR kembali reset karena langsung di-push, langsung di-pressure. Tapi dari BTR pun Genfos harus tertumbangkan. Zuxi last player standing, last hope. Tapi amat disayangkan dari BTR harus tumbang di game kali ini di posisi ke-16 dengan 3 elimination. Baru mendapatkan 3 elim dan tiba-tiba mereka dirontokkan. Bermain setup, bakal coba untuk step by step mengambil area tiang sutetnya. Dan sekarang dari Void dilema, mau cabut the clock, mau lawan 4 lawan 2. Tinggal harapannya tentu adalah orang lain nabrak-nabrakin area ini, biar rusuh-rusuh sekalian. Iya, dan BTR sebenarnya tempatnya gue kurang suka sih sama tempatnya BTR ini. Terbuka di belakang. Iya, karena bisa ke spot dari bagian belakang, bisa ke sandwich. Nah, Belum lagi kalau misalkan ada granat yang dimainkan oleh tim Void. Tadi ada beberapa granat yang sudah dilemparkan, tapi untungnya nggak connect menurut karena BTR. Genfos masih bermain bersama dengan Zuxi, Satar juga lapar kali ini. Makin rame lagi. Iya. Face Clan udah mulai deket soalnya, bahkan Todak udah mulai ngebayang-bayangin dari bagian belakang. Yang PR ini bagi tim BTR adalah ketika mereka tuh nggak tahu Void itu tinggal 2 orang. Kalau dia dari tadi tahu itu 2 pasti di rush dong. Iya. Nah sekarang mereka masuk ke dalam satu situasi di mana sekarang belakang mereka ada lawan, kiri mereka ada lawan, mereka berpotensi dibom juga. Iseng banget. Dapat lagi ya isengnya ya. Dan ini yang baik lagi, PUBG Mobile adalah pertempuran informasi. Betul. Five dan juga pastinya reset, menstabilkan kembali keadaannya. Tapi tampaknya dari pinggiran area circle, 2 tim masih berada juga. Morph lawan BTR ditahan oleh Void. 3-way showdown dari tim-tim Indonesia kali ini. Dari Morph, Flippy terkena cicilan dari seorang Hazel, coba untuk melemparkan utility untuk nge-pressure menuju ke arah tim Bigetron. Tapi Bigetron masih utuh dan keempat player mereka melontarkan granat menuju ke arah Flippy. Flippy menggocek, mana langsung masuk dalam bagi. Dan kali ini tampaknya pressure dari Bigetron terlalu besar. Tapi tampaknya Hazel, happy birthday dari bawah. Langsung berdiri, dapetin 1 dan sekarang kembali tarik. Kembali coba untuk relief pressure tersebut. Dan Vexing dapatkan seorang Flippy. Flippy dipulangkan menuju ke arah lobby. Dari seorang Hazel masih kejebak di bagian bawah dari Void. Dan sekarang Zuxi pun cukup low, harus melakukan healing terlebih dahulu. Blue Zone pun mulai menjepit dan dari Void kembali tarik mundur, kembali menghindari Blue Zone yang akan menjepit sebentar lagi. Pelan-pelan bergerak tapi gerakannya pun sakit banget. Tapi ini malah menyelamatkan seorang Hazel yang menjadi pemain terakhir. Ada sebuah pengecekan dari seorang Satarles. Alan tadi mencari informasi, 1 orang low HP dari seorang Genfos. Harusnya mereka punya timing untuk melakukan heal up, tapi sekarang malah 2 orang yang sedang dalam kondisi kritis. Hasil tidak membuka tembakan sama sekali karena tadi ada Void yang bergerak. Mungkin BTR berpikiran, oh orangnya cabut semua. Ya, karena mereka juga nggak ngintip ke atas kan, nggak Bener. nyari sampai di atas bukitnya di mana posisi dari orang yang cabut. Karena dia juga nggak tahu informasi Void, taunya kan itu Morph tadi kan. Flow. 1 orang Happy kelihatan, 2 orang birthday. kelihatan, tapi Hazel masih dalam posisi steady. Belum memberikan tembakan, malah NKT yang bisa mendapatkan 1 pemain dari BTR. Zuxi tumbang. Di atas tiang sutet ini, Hazel akan bergerak, kanannya ada NKT, depannya ada tim Void, kirinya ada Bigetron. Mana yang akan dipilih? Hazel benar-benar bergerak, dia harus bangkit mengejar Blue Zone yang sudah mulai membalap dirinya. Bergerak pelanan pasti. Untung masih ada semak-semak yang bisa digunakan untuk menutup angle dari arah NKT. Dan gue dapat Zuxi. informasi ternyata BTR turunnya di Rozok, bukan Ya. di arah Milta. Pindah Rozok Dan mereka. gue baru engeh itu berkat kolom komentar. Terima kasih kolom komentar yang sudah memberikan tambahan informasi. Karena tadi bocoran mapnya juga baru muncul belakangan ini. Jadi baru dapat info tambahan dari netizen. Thank you untuk netizen yang sudah mengingatkan dengan baik-baik. Dan tentunya masuk di stage yang kelima. Udah tinggal 10 tim, 29 orang yang bermain. Tapi Bigetron sudah mulai terspot kembali side line. Viren punya angle, malah tiba-tiba Sersia yang mendapatkan 1 pemain tersebut. Starnes tumbang begitu saja dan Morph di arah lain dipulangkan tanpa elimination. Tapi kita bakal melihat juga dari BTR terus berada di peluru dari berbagai arah. Tim Secret menjadi korban dari Sersia. Sersia dengan kompon tadi gue bilang pasta enak banget tapi di pinggir, sekarang jadi center. Ini adalah primadona dari circle kali ini. Karena mereka masih menjalar cukup ke arah tengah dan kompon mereka begitu kuat untuk dimainkan. Tapi dari Xavier masih bisa bertahan tapi dengan bantuan dari Sersia, bukan di Xavier yang ngeratain mereka. Itu dia, Sersia ternyata benar-benar menjadi malaikat pencabut nyawa untuk tim-tim yang lengah. Tidak mengetahui posisi dari Sersia, malah mereka menculik 1, 1, 1, dan 1. Talon kali ini masih berada di area komponnya, tapi kali ini kompon dari Talon sudah ada di ujung dari zona yang ke-6. Bigetron pun gak bisa terselamatkan karena 1 persatu anggota mereka dipulangkan dan Bigetron hanya finish dengan 3 total poin, 1 poin placement dan 2 elimination. 7 tim. Ketika kalau nge-split,
makin cepat untuk dapetin lootingan yang diinginin dan lu bisa titip ke temen lu kalau misalkan apa yang lu cari ternyata didapetin sama temen lu duluan. Ada scope 3 nggak? Ada nih lebih 1 bisa diambilin. Ada lebihan ammo nggak? Si high ground. Ambil posisi high ground ya udah mainin situ dulu. Betul. Dan yang dilakuin sama NKT pun sekarang pergerakan mereka bener-bener ngikutin apa udah didapetin infonya sama The God. Dan Bigetron sekarang pergerakan mereka agak terhambat karena ada gangguan tembakan dari arah tim Todak, tapi Lynx tertangkap. Genfos mendapatkan 1. Belum ada backup yang datang dari Todak, tapi akhirnya 1 datang walaupun terlambat. Namun Cleon tertembak dia, tertangkap di balik sebuah vehicle. Masih coba buat dicari, tapi ada sebuah granat yang dilemparkan tapi masih belum masuk. Damage banyak, tapi tiba-tiba Cleon tumbang karena Genfos lagi dan lagi. Bisa mendapatkan 1 namun Iftar memberikan sebuah threat kali ini. Ada third party yang join dari arah belakang sana. Di arah lain juga bisa mendapatkan pemain dari tim Sersia. RNC tumbang begitu saja, tapi tiba-tiba Iftar juga ditumbangkan. 3-way showdown terjadi kali ini. Dan Bigetron belum ada yang dipulangkan, malah mereka mendapatkan 3 elimination karena mereka mendapatkan 3 pemain dari tim Todak. Mendapatkan pemain dari tim Voin Veksi yang ditarik menuju ke arah lobby. Voin hanya menyisakan beberapa pemain mereka saja untuk kali ini. Mereka masih bisa hidup, mereka masih bisa bertahan, tapi entah untuk kurun waktu yang berapa lama lagi. Karena mereka masih ada 3 pemain, 1 terculik. Alliance kehilangan Olio dan Morp juga kehilangan 1 pemain mereka. Hazel tumbang. Alliance setelah tadi mereka ada di puncak, kali ini mereka tergeser ke arah bawah. Ya, tapi kita bakal lihat juga dari Alliance, mereka belum menemukan permainan terbaik mereka sejauh ini sih. Di dalam 4 game yang sudah dimainkan, itu adalah perolehan poin yang luar biasa, tapi in the meantime kita bakal lihat dari Talon pun kembali setelah Chicken terbitlah. Tusun. Masih terpen dulu sementara waktu ini, tapi dari BTR coba mereka juga kali ini bermain dari high ground, benar-benar di pinggir area circle banget. Coba untuk mencari di mana letak posisi defensif lawan-lawan sekitarnya. Cari informasi dulu di mana letak lawan-lawannya mereka. Karena dari BTR sekarang punya semua waktu di dunia untuk coba main pelan-pelan dan main step by step untuk maksimalin poin mereka. Mumpung besti mereka baru naik, ayo kejar bestinya. Iya, dan ini sebenarnya target dari tim-tim yang main di pinggiran circle adalah gimana caranya mereka bisa ngeliminasi tim di sebelah mereka. Karena tengahnya itu susah banget buat dikontrol kalau misalkan mereka nggak ngehajar tim di kanan kirinya mereka. Sengaja lo ngambil satu sisi buat dikontrol, tapi Genfos angle-nya Viren bebas banget tadi. Headshot langsung menuju ke kepala dari seorang Genfos. Smoke di pop up. Follow up pun datang, tapi Joe Brand di bagian lain melemparkan granat dan bisa mendapatkan 1. Viren tumbang. Setelah bisa mendapatkan pemain dari Bigetron, kali ini Joe Brand masuk untuk mendapatkan Viren. Silly berganti, fight terjadi. Yuhai bakal membackup, granat dimasak, tapi 2 pemain Pandum langsung merespon cepat untuk berpindah tempat lagi. Tim kali ini tersisa, Yuhai bergerak, Jiggle menghindari tembakan dari bagian sebelah kanan, tapi tertembak oleh seorang Suksi dan bye-bye untuk Yuhai. Iya, kita bakal lihat kayak juga dampak dari Pandum dengan 4 player masih utuh. Mereka pun nge-push menuju ke dalam area circle. Sam9, jadi kali ini tantangan pertama mereka sebelum nanti harus menghadapi tim sekitar mereka juga. Lontaran granat dari seorang lapar menuju ke arah tim Chris VIP. Tampaknya belum connect secara utuh, tapi Acul mendapatkan seorang Spider-10 dan langsung akan coba di-secure poinnya. Tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari seorang Bobo Hope pun tertangkap oleh Billbot. Tertumbangkan dan Bobo pulangkan ke arah lobby. Jab terspot out, spray down, free shoot. Dan dari tim-tim yang bertanding saat ini, banyak banget yang mulai kehilangan anggota-anggota mereka. Tapi dari DX, dari BTR, dari Pandum, utuh semua player-player mereka. Ini apes banget Sam9 sih, pergerakan mereka bener-bener ke-sandwich banget. BTR nembak, terus dari Pandum juga mereka nembak. Satarles tumbang di tangan Levis. Xavier join the fight kali ini. Ada sebuah keuntungan dari seorang Jobranki berusaha melakukan sebuah steal elimination. Dan Pandum di bagian lain juga bisa mendapatkan 1 pemain dari NKT. The God tumbang, Acul punya angle, scope 6 di tangan. Mini 14 akan dia gunakan dan 1 tereliminasi. Tapi Elim tersebut diamankan oleh Xavier. Berbagi eliminasi NKT bye-bye. Tapi 7 eliminasi dibawa oleh NKT kali ini. 5 tim tersisa, Pandum stay strong dengan 5 elimination. Tapi 2 wakil kita, kayaknya ada BTR, ada juga dari Pandum masih bertahan, masih top 5 saat ini. Coba yang kita tumbangkan oleh oleh lawannya kali ini. Kita bakal lihat juga tampaknya dengan masuki top 4 saat ini. Masih ada Pandum, masih ada BTR yang bertahan kali ini. Ditemani oleh DX dan juga Face. 2 tim yang memang dari awal banget konsisten banget. Ya, dan lihat BTR. Mereka coba buat gaspol, Xavier bergerak dari bagian belakang sana nge-press menuju ke arah tim Pandum. Levis bergerak, granat di tangan, tembakan diberikan, tapi masih belum bisa mendapatkan target yang dia inginkan. Malah lapar yang meledakkan sebuah vehicle. Berdampak buruk untuk Bigetron, tapi granat on point dari Levis. Acul tumbang, berusaha ditahan oleh seorang Dimsi menghadapi 2 pemain. Dan DBS dari Lamborghini begitu menyakitkan.
satu persatu. Pemain dari Pandum dilucuti begitu saja. Last man standing untuk Pandum kali ini. The Xavier benar-benar barbar. Last moment mereka benar-benar menggila. Bahkan Bigetron di arah lain juga terpotong. Datangnya The Xavier membuat dua tim Indonesia terpuruk. Tapi kita bakal lihat dari Pandum, satu player terakhir dapat. Pemain Sersia yang di-shake keluar. Baru tuh dua vehicle mereka pakai. Gaspol naik ke atas. Itu main garang, coba lo lihat di wrangle pertama tadi. Game kedua. Cara main ada X. Yang mereka chicken tapi mainnya nabrak. Bukan main ngendok. Bukan chicken. Game kedua mereka chicken cuy. Oh yang gitu ya, gue kira yang ketiga tadi. Enggak, game Face kedua. Kan? Kalau yang ketiga mereka gagal chicken, tapi hashtag 3 pun 12 elimination. Tinggi banget tapi ya. Tinggi itu. Dan tapi galak banget sih itu. Mereka overall mainnya dari kemarin ya. Dari hari ini. Itu sama kayak ketika di off-season kemarin. Bener. Cuma di off-season, kalau lu nonton mungkin beberapa turnamen terparty, itu membanjiri pinggir-pinggir area zona nih. BTR pasti harus nahanin NKT, nahanin DX. Sembari Zuxi juga mau nge-push ke bagian depan gitu. Wah. Sembari kita bakal juga tampaknya dari Talon pun harus tumbang. Dengan 2 elimination point saja game kali ini. Sersia masih tahan-tahanan juga, tapi granatnya perfect jatuh ke arah depan lawannya. Dan tapi kita bakal dari Sersia langsung mengantongi juga elim demi elim dan kita bakal tinggal sisa 8 tim tiba-tiba. Semua tim tumbang secara cukup cepat. Cukup banyak tim yang akhirnya terpretel juga, tapi DX lihat lagi dan lagi gerakannya begitu galak, bos. Langsung nge-push juga menuju ke arah BTR. Pergerakan mereka sangat berbahaya, tapi sayangnya mereka Levis pun kehilangan posisinya. Salah kamar, Bang. Tapi salah kamar kali ini, salah masuk. Tapi masih dapat. What happened? Para Jin ketenangan luar biasa. Menahan pergerakan, salah kamar. Tapi untungnya dari DX nggak dapetin lebih banyak main dari BTR ya. Karena BTR saat ini masih punya advantage. Bisa ngehujanin granat, bisa ngehujanin util. Bahkan rata langsung. Dengan begitu cepat BTR mempulangkan DX menuju ke arah lobby. Wah sayang banget, harusnya Satar nggak pulang ke arah lobby tadi. Harusnya masih bisa ditahan. Tapi sayang banget dari dua yang naik, satu nggak bisa di knockdownin sama seorang Satar. Tapi BTR masih bisa bertahan, 4 elimination mereka bawa karena mereka berhasil memulangkan The Xavier menuju ke arah lobby. PEA tidak menjadi pelakor di antara perang tersebut. Mereka masih menahan tembakan dari bagian yang sama. Masih belum bergeming dan Alliance di bagian lain mereka selesai. 5 eliminasi tapi mereka bawa pulang. Begitu saja. Dan Talon yang tadi gue bilang mereka menang di bagian utara, ternyata mereka dirontokkan begitu saja tadi di hashtag yang ke-10 dengan 2 elimination. Seperti yang dibilang oleh seorang Wolvie. Dan Todak hanya tinggal mencari keberadaan dari Sersia yang ada di arah bawah depan mereka. Tapi kalau overpick, PEA bisa nembak ke arah Todak. Satu granat habis tuh mereka. Iya sih. Satu granat pas sumpah. Sersia rata, Todak tinggal di pick off doang. Tapi ini menurutku paling enak adalah BTR. Karena mereka di bagian lower ground, mereka lower groundnya kalah dengan posisi high ground. Tapi mereka nggak terlalu difokus sama tim-tim lain. Tinggal waspada dengan PEA. Tapi potongan zona yang BTR dapat cukup dalam gitu loh. Berkat tadi Zuxi nge-push ke depan tuh. Space yang dia pegang Zuxi itu lumayan ngebantu mereka punya space gerak yang lebih luasa lagi. Iya, dia udah ngebuka jalan duluan, dia udah nge-secure area yang aman di titik depan duluan. Jadi Zuxi udah punya kontrol dari perpindahan rotasi BTR nanti. Dan PEA menggalak. Satu tembakan yang sangat menyakitkan memulangkan satu tim menuju ke lobby. Sersia selesai, 4 tim tersisa. 1 wakil dari Indonesia, 1 wakil dari Thailand, dan 2 wakil dari Malaysia kali ini. Kido menahan di balik sebuah bagi. Satu pergerakan di arah sebelah kanan dan itu bait yang sukses. Ketika Adam ditembak, di situ ada backup yang datang. Kido menjalankan tugasnya dengan sangat baik, tapi Adam tertembak karena Zuxi punya angle. Ada satu yang terknockdown, tapi masih ada 3 pemain lagi dari PEA dan Zuxi berusaha untuk bisa memulangkan pemain tersebut menuju ke arah lobby karena BTR butuh poin. Baru 4 poin yang mereka dapatkan kali ini. Di tracking kembali dengan klip berikutnya. Masih belum bisa memulangkan pemain tersebut dan masih belum ada backup untuk menyelamatkan seorang Adam. Kita bakal juga dapatkan dari seorang Zuxi. Terus melakukan pressure, tapi dari Genfos mendapatkan 1 Iftar, tertumbangkan, hampir dapetin 2. Genfos dengan senjata tapping, jangan dilawan ya, karena pastinya bakal sakit banget. Dari seorang The God, dia pun terpressure, triple F, terpressure. Nine masih solo survive, bertahan di balik kendaraan. Tinggal Molly sebagai utility-nya. Nate udah nggak ada ya. Tinggal Molly aja, tapi dapatkan Nine ngacak-ngacak pertahanan dari NKT. BTR masih bertahan juga dengan ketiga anggota mereka, sedangkan PEA masih juga dengan 3 anggota mereka dengan posisi crossfire, dengan posisi di pinggir-pinggir area zona. Center zone dipegang oleh BTR dan juga
NKT, tapi PEA mendapatkan opening knock menuju ke area NKT, buat mereka kali ini harus sedikit meluangkan waktu untuk revive. Nine, satu molly bisa mengubah segalanya, tapi The God lempar kembang api menuju ke arah Nine, dan Nine langsung merupakan seorang The God. Ini yang gue bilang pasta, Nine emang player dengan firepower yang begitu kuat. Bahkan dia masih bisa nutup angle dari arah BTR. Begitu aman dia bergerak lagi menuju ke belakang sebuah bagi. Dia masih punya 4 8 kit, bisa digunakan untuk healing. Dan 1 tumbang membuat PEA. Formasi mereka berantakan, BTR mendekat, tapi Suksi hampir saja tumbang, namun Suksi bisa mendapatkan 1 Frankie. Tumbang di tangan seorang Suksi. Last man standing, PEA dan diratakan. Knight berhasil selamat dengan 3 pemain mereka yang tersisa. 7 eliminasi sudah berhasil mereka kumpulkan. Lapar pun bergerak, dia maju ke depan. Dan Nine lagi-lagi diusahakan untuk bisa mereka amankan NKT. Masih penasaran untuk bisa mendapatkan 1 pemain terakhir yang menjadi mata-mata di sekitar mereka. Ayo kita bakal lihat dari seorang Nine, masih nge-pressure menuju ke arah NKT, membuat mereka tidak fokus. Dan itu dia Zuxi, sembari mereka ngintip ke arah Nine, langsung mendapatkan Nine juga, mendapatkan 2 pemain dari NKT, 3 pemain dari NKT. 1 pemain terakhir dipush oleh seorang Zuxi menuju ke arah mereka, langsung berliku-liku di antara smoke, men-end semua pemain lagi ke-knock. Kali ini BTR 3 lawan 1 nggak mungkin kalah. Pasti CDK kali ini nggak. Sabar. Dapat winner chicken dinner untuk Bigetron Knights. Wah, gua lemes coy. Gue udah ngomong nggak mungkin kalah lagi. Sumpah cuy. 1 ke-knock, 1 sekarat, untung masih ada 1 lagi. Wah, sumpah. Gua deg-deser. Tadi lebay sih, gue yakin nggak mungkin kalah sih. Enggak, tetep aja gue ngelihat 1 ke-knock, 1 sekarat sih gue udah deg-deser ya. Masalahnya dia di balik smoke, tracking 2 orang nggak ada yang connect.